Oke, kita mulai dengan aturan substitusi. Ya, aturan substitusi. Ini telah kita mulai minggu lalu ya. Pak, kameranya mirror, Pak. Balik. Sorry. Oke, aturan substitusi. Nah, kita Senin kemarin ya telah sedikit memulai aturan substitusi bahwa dalam teorema dasar kalkulus, ya, teorema dasar kalkulus ya, TDK, itu integral kan sama dengan antiderivatif. Ya. Nah, kita tahu misalnya ddx dari sin x ini adalah cos x. Ya, maka kita katakanlah bahwa integral cos x dx itu adalah sin x. Ya. Atau dengan kata lain, kalau cos x di sini berarti integral ddx dari sin x dx itu adalah sin x. Ya. Bisa juga kita tulis secara umum integral f aksen x dx itu adalah fx. Nah, karena antiderivatif itu banyak, maka kita tambahkan dengan konstan. Ya. Nah, sehingga kita punyalah tabel integral ya, tabel rumus integral. Namun kadang-kadang kita dalam menyelesaikan soal kita tidak langsung ketemu bentuk antiderivatif itu. Misalnya integral 2x kali 1 ditambah e kuadrat dx. Ya. Nah, ini kan tidak punya bentuk antiderivatif. Oleh karena kita akan coba merubah ini sehingga kita ketemu bentuk antiderivatifnya. Di dalam ini kita misalkan, nah karena yang menjadi masalah yang ini, yang di dalam ini, jadi kita misalkan U sama dengan 1 ditambah A, X kuadrat. Sehingga DU sama dengan D dari 1 tambah E kuadrat, itu sama dengan D dari X kuadrat, sama dengan 2X dx. Gitu ya. Atau kita katakan bahwa X dx itu, 2X dx itu sama dengan U ya, 2X dx sama dengan DU. Ya. Nah, di sini kan kita udah lihat ini. Ini bentuknya kan bisa kita atur akar 1 tambah E kuadrat. Ini kan ada 2X dx. Nah, 2X dx ini kita ganti dengan U. Sehingga kita dapat bentuk integral akar dari U. Nah, 2X dx ini adalah DU. Nah, bentuk ini kan mempunyai antiderivatif. Yang kita terjemahkan menjadi U pangkat setengah DU. Ada antiderivatifnya. Yaitu berapa? 2/3 U pangkat 3/2. Ditambah dengan C. Ya. Nah, U-nya tadi kita kembalikan. Jadi kita dapat 2/3 1 tambah E kuadrat pangkat 3/2 ditambah dengan C. Jadi konsep dari aturan substitusi ini adalah bagaimana kita merubah bentuk yang tadi itu tidak jelas antiderivatifnya menjadi bentuk yang sangat sederhana, lebih simpel dan kita tahu antiderivatifnya. Ya. Nah, kenapa ini bisa
terjadi gitu. Kenapa kok benar itu ya? Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam aturan rantai ya. Aturan rantai, masing aturan rantai di turunan bahwa ddx dari katakanlah f gx ya itu sama dengan f aksen gx dikali g aksen x, gitu ya. Ya, artinya apa? Kalau kita misalkan U sama dengan GX, tentu DU sama dengan D dari GX. D dari GX itu ada apa? G aksen X, DX. Tuh, DU. Ya. Saya ulang lagi ya. Jadi kita tahu bahwa dalam aturan rantai, itu ddx dari fgx itu sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa sama dengan tadi, bahwa ddx dari sin x itu sama dengan cos x. Jadi kita katakan bahwa integral cos x itu adalah sama dengan integral ddx sin x dx ya sama dengan cos x sama dengan sin x. Ya. Nah, kalau kita ambil kaidah itu di sini ya, berarti apa nih? Integral ddx dari f gx dx sama dengan integral f aksen gx g aksen x dx ini sama dengan fx fgx ya, sama dengan fgx. Nah, artinya kalau kita misalkan tadi U sama dengan gx ya, tentu du sama dengan dgx sama dengan g aksen x dx. Jadi du itu sama dengan ya. Artinya apa? Integral ini, integral f aksen gx g aksen x dx. Ini kalau kita gantikan ini sama dengan integral f aksen u g aksen dx ini kan sama dengan du. Nah, ini sama dengan fu. Ya. Nah, kalau u-nya kita kembalikan tentu akan sama dengan f gx ditambah c sama dengan di atas ini. Nah, inilah kira-kira konsep umum kenapa aturan substitusi itu benar, gitu ya, benar. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kita coba lihat berapa soal ya. Nah, misalnya carilah integral x kuadrat akar x pangkat 3 tambah 1 dx. Ya. Berapa ini? Ya. Berapa itu?
Nah, jadi di sini kita lihat bahwa yang menjadi persoalan kita itu ada ini, yang di dalam ini. Ya, jadi kita misalkanlah U itu sama dengan X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah 1. Sehingga kita dapat DU, ya, turunan dari U ada turunan dari X pangkat 3 tambah 1, itu adalah 3X kuadrat DX. Ya, jadi kalau kita simpulkan bahwa X kuadrat DX itu sama dengan sepertiga DU. Nah, kita sini ada X kuadrat DX. Artinya bentuk ini bisa kita rubah menjadi integral akar X pangkat 3 tambah 1, ada sini X kuadrat DX. Ya. Tentu ini akan menjadi ya sama dengan integral akar dari U, X kuadrat DX itu adalah sepertiga DU. Ya. Sepertiganya bisa di luar, integral akar U DU. Nah, ini sama dengan sepertiga dikali berapa tadi? U pangkat setengah berarti 2/3 kali U pangkat 3/2 tambah C. Nah, ini menjadi 2/9. U-nya kita ganti dengan X pangkat 3 tambah 1 tambah dengan C. Nah, itu ya. Itu metode substitusi. Nah, dalam metode substitusi ini sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah membiasakannya aja. Ya, artinya perlu banyak latihan. Perlu banyak latihan. Misalnya, kita cari soal lain ya. Ya, kita ambil soal lain misalnya ya, misalnya integral X per akar 1 tambah 2X dx. Ya, misalnya itu. Nah, ini mana yang mau kita misalkan dengan U ini? Di sini, kira-kira. Apa U yang mau kita ambilkan? Tentu yang ini, di bawah tanda akar ini ya. Di U-nya kita ambil 1 ditambah 2X. DU sama dengan 2dx. Atau bisa kita katakan dx sama dengan setengah du. Jadi kita bikin sini integral x per akar 1 tambah 2x. Ini berapa? Nah, kita lihat ada x di atas. Ya, x di atas ini. Nah, tentu ini kita rubah ini dulu. Kalau U sama dengan 1 tambah 2x, berapa x? Berarti 2x kan sama dengan U dikurang 1. Ya.
Berarti X sama dengan 1/2 U kurang 1. Nah, ini tentu berganti-ganti. Sama dengan integral, ya. X-nya kita ganti dengan 1/2 U dikurang 1 dibagi dengan akar U. Akar U. Ya. dx itu adalah setengah du. Jadi setengah ke setengah seperempat, 1/4 akar U kurang 1 per akar U du. Ya. Nah, ini kan bisa kita pecahkan ini. 1/4 akar integral U per akar U dikurang 1 per akar U du. Ya. U per akar U berapa? U ini U pangkat 1, ini U pangkat setengah. Tentu menjadi akar U. Ini menjadi, atau gini aja ya, ini 1/4 integral U pangkat setengah, ini menjadi U pangkat min setengah du. Ya. Jadi kita dapat 1/4, ya, U pangkat setengah ini berapa nih? 2/3, ya, 2/3 U pangkat 3/2 dikurang min setengah benar dia. Ya kan, setengah tambah 1, min setengah tambah 1 berapa? Setengah. 2U pangkat setengah. 2U pangkat setengah gitu ya. Pangkat setengah ya, pangkat setengah ya. 2 pangkat setengah. Min setengah tambah 1, 1/2 ya. Ini tambah C. Jadi kita dapat 2 coret tinggal 1/6 U pangkat 3/2 dikurang 2 NAB sehingga 1/2 U pangkat setengah tambah C. Nah, kita kembalikan nilai U-nya. Jadi 1/6 U-nya tadi berapa? 1 tambah 2X pangkat 3/2 dikurang setengah 1 tambah 2X pangkat setengah tambah C. Nah, itu. Ya. Nah, ini perlu latihan aja. Secara teorinya gitu aja. Jadi apa? Kemampuan kita menentukan mana yang harus kita misalkan dengan U. Itu aja. Ya. Nah, ada contoh menarik di sini, itu contoh yang bisa saudara lihat, itu contoh 5 ya, dari di buku juga boleh, di materi saya bagi juga boleh. Nah, itu contoh bagaimana kita memanipulasi ya soal. Jadi misalnya integral X pangkat 5 ya, akar 1 ditambah X kuadrat dx. Ya. Nah, di sini seperti biasa nih, kita misalkan U-nya sama dengan 1 ditambah X kuadrat. Ya. Tentu DU sama 2X dx. Atau kita katakan bahwa X dx itu sama dengan 1/2 DU. Nah, cuma di sini X-nya X pangkat 5. Ya. Nah, tentu ini kita rubah dulu. Integral X pangkat integral akar 1 tambah X kuadrat ya
X pangkat 5 dx ini kita rubah dulu. Akar 1 ditambah X kuadrat. X pangkat 5 itu adalah X pangkat 4 kali X dx. Nah, kita mau cari X dx-nya ini. Karena kita tahu X dx-nya ini setengah, ya, setengah du. Ini X. Nah, bagaimana X pangkat 4? X pangkat 4 itu kita bisa cari dengan, kita tahu tadi bahwa U sama dengan 1 tambah X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan U dikurang 1. Nah, berapa X pangkat 4? Tentu U dikurang 1 pangkat 2. Nah, jadi ini bentuk ini bisa kita rubah menjadi integral, ini akar U. X pangkat 4 itu adalah U kurang 1 pangkat 2. Ya. X dx-nya adalah setengah du. Ya. Jadi ini kita uraikan, ini setengah integral. U ini adalah U pangkat setengah. Ini kita buka kuadratnya. Berarti U kuadrat kurang 2U ditambah 1. Nah, kalikan ke dalam. Setengah integral U pangkat setengah kali U pangkat 2, berarti U pangkat 2 setengah. Jadi U pangkat 5/2. Ya. Dikurang ini 2U pangkat 3/2. Ditambah U pangkat setengah. du. Ya. Jadi berapa jadinya ini? 1/2. 5/2 itu menjadi 5/2 tambah 1, 7/2. Berarti 2/7. Ya. U pangkat 7/2. Ini 3/2 tambah 1, 5/2. Berarti 2 kali 2/5. U pangkat 5/2. Ini ditambah 2/3. U pangkat 3/2. Ditambah C. Ya. Nah, sisanya kita tinggal mengganti U. Nah, kalau kita kali ke dalam ini kita dapat 22B 1/7. U-nya kita ganti. Yaitu 1 ditambah X kuadrat pangkat 7/2. Ini 2 kali 2-nya habis, tinggal 2/5. 1 tambah X kuadrat 5/2. Ditambah 2-2 juga habis, jadi tinggal 1/3. 1 tambah X kuadrat pangkat 3/2 ditambah C. Nah, ini jawaban terakhir. Ya. Nah, itu kira-kira. Jadi dengan banyak latihan, ini mudah-mudahan tidak sulit ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana kita menggunakan substitusi kalau integralnya itu adalah integral tentu. Nah, selama ini kan integralnya integral tak tentu. Ya, tidak ada batas. Nah, sekarang bagaimana kalau di integral tentu? Ya. Kita masuk ke integral tentu. Nah, kita ambil contoh yang tadi aja. Misalnya integral dari 0 sampai 4 akar 2x tambah 1 dx. Ya. Nah, bentuk ini kan bisa saja kita tulis menjadi integral akar 2x tambah 1 dx. Ini batasnya 0 sampai 4. Ya. Artinya ini kita kembali kayak tadi. Ya, jadi kita cari dulu integral. Ya, kita cari dulu berapa integral akar 2x tambah 1 dx. Jadi kita cari integral tak tentunya dulu.
Nah, di sini tentu kita misalkan U sama dengan 2X tambah 1. Du sama dengan 2dx. Ya, atau dx sama dengan 1/2 du. Nah, tentu dari sini kita dapat integral 2x tambah 1 dx ini sama dengan integral akar u kali setengah du. Ya, berarti sama dengan 1/2 integral u pangkat setengah du. Ini sama dengan 1/2 kali 2/3 kali u pangkat 3/2. Ya. Nah, tadi di sini kan ada batas 0,4. Ya. Nah, tentu sini kita masuk batas 0,4. Jadi kita dapat kita ganti U-nya dulu. Berapa nih? Jadi ini jadi 1/3, U-nya adalah 2X tambah 1 pangkat 3/2. Nah, ini baru masuk batasnya 0 sampai 4. Ya. Jadi sama dengan 1/3 kali 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 9 pangkat 3/2. Dikurang, kalau 0, 0 ini 0, 1 pangkat 3/2. 1. Ya. Nah, 9 pangkat 3/2, 9 pangkat 3 berapa tuh? 27, 81. 81 di akar dapat 9. Ya. Berarti ini 8/3. Ya. 3. Ini sama aja ya. Jadi kalau kita untuk integral tentu, kita cari dulu sampai kita gantikan 2X tambah 1, ketemu asalnya baru kita ganti. Itu trik pertama. Ya, trik pertama. Nah, misalnya kita coba soal lainnya. Dia ada 2 cara itu. Misalnya ya, carilah integral 01 3T dikurang 1 pangkat 50. Wah, ini ya, dt. Ya, itu pangkat 50 nggak perlu kita uraikan. Nah, di sini kita misalkan U sama dengan 3T dikurang 1. Nah, berapa DU-nya? 3 dikali dt. Atau dt sama dengan 1/3 du. Nah, baru kita masuk ke sini. Jadi integral 01 3T dikurang 1 pangkat 50 dt ini sama dengan integral. Nah, sementara kita lupakan dulu batas. Ya. Yaitu integral apa ini adalah U pangkat 50 dt ada 1/3. Ya, jadi ini sama dengan 1/3 integral U pangkat 50 du. Berapa ini? 3 kali 50 tambah 1, 1/51 U pangkat 51. Ya. Nah, kita masukkan U-nya. Baru kita dapat ini berapa nih? 153 ya. 1/153. U-nya adalah 3T dikurang 1 pangkat 51. Nah, baru kita masukkan batasnya. Itu 0 dan 1. Nah, kalau 1 berapa nih? 153. Kalau 1, 3 kali 1, 1 kurang 1. 3 kali 1, 3. Kalau 1, 2. Berarti 2 pangkat 51. Dikurang 0 min 1. Berarti ini min 1 pangkat 51. Ya. Nah, sampai sini nggak usah dihitung apa-apa. Ya.
1/153 kali 2 pangkat 51 min 1 pakai ganjil negatif juga kan? Berarti tambah 1. Nah, ini hasil terakhir. Ya. Jadi begitu U-nya kita rubah jadi T, kembali ke ini asalnya, baru kita masuk batas. Itu cara pertama. Ya. Cara pertama. Nah, cara kedua ya. Cara kedua. Ya, cara kedua. Nah, tadi kan kita katakan bahwa U-nya itu sama dengan 3T dikurang 1. Nah, kita lihat T-nya kan mulai dari 0 sampai 1. Nah, berapa U kalau T-nya 0? Berapa U? U berarti 3 kali 0 kurang 1. Berarti min 1. Kalau T-nya sama dengan 1, batas atas, berapa U? U sama dengan 1, 3 kali 1, 1 kurang 1, 2. Ya. Nah, berarti kita bisa tulis integral 01 3T dikurang 1 pangkat 50 dt. Ini sama dengan integral, nah batas U kita masuk, yaitu batas bawahnya 0, yaitu min 1, batas atas satunya yaitu 2, ya. Ini kita gantikan U pangkat 50, dt-nya tadi 1/3 DU. Ini sama dengan 1/3 integral min 1 sampai 2, U pangkat 50 DU. Nah, berapa nih? Sama dengan 1/3 kali 1/51 U pangkat 51, batasnya min 1 sampai 2. Ya, jadi sama dengan ini 1/153. Ini adalah U-nya 2, 2 pangkat 51 dikurang min 1 pangkat 51. 1/153, 2 pangkat 51 ditambah 1. Nah, sama. Ya. Ada dua cara. Diganti setelah ini, atau U-nya kita rubah langsung. Ya, ada dua cara. Kalau yang cara lama itu, kita cari dulu antiderivatifnya, selesai, kita kembalikan ke U-nya, kita kembalikan ke bentuk asal, baru kita masuk batas. Cara kedua, batasnya kita rubah duluan. Jadi kalau T-nya 0, U-nya min 1, T-nya 1, U-nya 2. Nah, kalau batas 0, 1, berarti min 1 sampai 2. Itu. Oke, kira-kira ada yang mau dikomentari? Oke, kita coba satu lagi. Ya, supaya lebih jelas ya. Saya ambil soal di buku nih ya. Integral 0 sampai akar V ya X cos X kuadrat dx. Ya. Nah, tentu kita apanya yang kita misalkan ini? Nah, yang jadi masalah kan ini nih. Ya. Maka itu kita misalkan dengan U. X kuadrat. Tentu DU sama dengan 2X dx. Atau X dx sama dengan setengah DU. Kenapa saya ambil X dx? Karena sini ada X. Ini ada X, ini ada dx. Nah, ini kan cocok nih. Ya. Artinya apa? Integral X
cos X kuadrat dx, ini kita rubah menjadi integral cos X kuadrat kali X dx. Nah, baru kita rubah tadi. Berarti integral cos U X dx-nya adalah setengah du. Ya, ini sama dengan setengah integral cos U du. Berapa integral cos? Integral cos adalah minus sin. Berarti minus, integral cos apa? Sin ya? Enggak. Sin ya? Sin U. Gitu. Sin U. Nah, U-nya kita kembalikan itu sama dengan 1/2 sin dari X kuadrat. Nah, ini baru kita masukkan batas. Batas X dari apa? 0 sampai akar V. Berarti 1/2 sin akar V kuadrat itu V dikurang sin dari 0. Sin P berapa? 0 juga kan? Sin 0 juga 0, berarti 0. Nah, ini cara pertama. Kalau cara kedua gimana? Cara kedua, tadi kita dapat U sama dengan X kuadrat. Kita masukkan batas. Batas pertama apa dah? Batas bawahnya, X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berapa U? U X kuadrat, berarti juga 0. Kemudian X sama dengan V, akar V. Berapa U? U X kuadrat, berarti akar V kuadrat sama dengan V. Nah, sehingga tadi integral, tadi kita tulis cos X kuadrat X du, ya, yang batas 0 sampai akar V. Ini bisa kita langsung kita rubah batasnya. 0 juga, akar V jadi V. Cos X kuadrat menjadi cos U. X dx menjadi setengah du. Ya. Jadi kita dapat ini setengah integral 0 V cos U du. Nah, berapa ini? Setengah sin U, batasnya 0 sampai V. Ini sama dengan setengah sin V dikurang sin 0. Nah, sama. Ya. Terserah nih, mau yang mana nih? Lebih simpelnya. Ya. Kalau mau langsung di batas ikut rubah batasnya. Kalau enggak, sudah terakhir baru masuk batas. Oke ya? Bisa dipahami itu ya? Bisa lah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, bagaimana kalau kita memanfaatkan sifat-sifat dari fungsi? Ya, kita tahu fungsi itu kan ada dua kemarin tuh. Ada namanya fungsi genap, ada namanya fungsi ganjil. Nah, kira-kira kemudahan apa yang kita dapat kalau kita tahu bahwa fungsi itu ada fungsi genap dan ada fungsi ganjil? Ya. Apa itu fungsi genap? Ya. Kalau fungsi f dikatakan genap, apa artinya? Itu ada syaratnya f negatif x sama dengan fx. Kalau ganjil, f negatif x sama dengan negatif fx. Nah, yang kalau tidak memenuhi dua-duanya itu namanya fungsi tidak genap dan tidak ganjil. Nah, apa keuntungannya kalau kita fungsi genap, fungsi ganjil? Nah, kita lihat. Misalnya kita mau mencari integral min dari A sampai A fx dx. Ya. Nah, tentu ini ya, tentu ini bisa kita rubah menjadi antara min A dengan A kan ada 0 di tengah. Ya, berarti kita bisa rubah jadi
min A sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai A fx dx. Ya. Nah, kalau batas ini kita tukar, sifat integral pertama tentu akan menjadi negatif 0 sampai min A fx dx, ya, ditambah dengan integral 0 sampai A fx dx. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini, yang batasnya negatif ini. Ya. Nah, kita ingin cari dulu ini, integral 0 sampai min A fx dx. Nah, kita tidak mau batas di atas ini dalam bentuk negatif. Ya, kita misalkanlah U itu sama dengan negatif X. Ya. Tentu DU sama dengan min dx. Nah, kita lihat batas. Kalau X-nya sama dengan 0, berapa U? Negatif 0 ya juga 0. Kalau X-nya sama dengan negatif A, berapa U? U dari negatif A adalah A. Ya. Nah, berarti ini kita bisa rubah integral 0 sampai min A fx dx, ini kita bisa rubah menjadi integral 0 sampai A fu dx-nya adalah negatif, dx-nya negatif du minus du, negatif du ya, atau sama dengan negatif dari integral 0 sampai A fu du. Ya. Nah, di awal kita mempelajari integral, kita kan tahu bahwa integral ft dt itu sama dengan integral fx dx sama dengan integral fu du sama dengan integral f theta d theta, apapun namanya, sama itu, ya, sama nih bentuknya. Nah, kalau gitu bentuk integral fu du ini bisa kita anggap fx dx, nggak ada masalah. Ini apa? I minus integral 0 sampai A fu du ini bisa kita tulis menjadi minus integral 0 sampai A fx dx. Nggak ada masalah itu. Ya. Nah, kalau gitu gimana? Nah, kita kembali ke sini. Nah, saya udah ulang ya. Nah, tadi kita sudah sampai ke bahwa integral minus A sampai A fx dx itu sama dengan negatif integral 0 sampai negatif A fx dx ditambah integral 0 sampai A fx dx. Ini tadi ya, yang kita cari tadi. Nah, tapi negatif ini kan sama dengan ini. Ya. Udah kita cari-cari sama dengan itu. Berarti ini sama dengan negatif integral 0 sampai A. Negatif dan negatif gitu. Ya, negatif dan kurung ya. Nah, 0 sampai A fu du ditambah integral 0 sampai A fu du. Jadi ini negatif positif, jadi integral 0 sampai A fu du ditambah integral 0 sampai A ini fx ya, fx dx.
Nah, tadi kita katakan bahwa FU DU ini f dx sama aja. Berarti sama dengan integral 0 sampai A fx dx ditambah integral 0 sampai A fx dx. Ya. Nah, kali sama itu berarti 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Nah, inilah integral min A sampai A fx dx. Kalau fungsinya genap. Genap. Ya. Kalau fungsinya genap berlaku ini. Nah, misalnya kita ambil katakanlah integral min 1 sampai 1 x kuadrat dx. Nah, x kuadrat ini kan fungsi genap kan? Ya, kalau kita ambil fx sama dengan x kuadrat, f negatif x sama dengan negatif x kuadrat, sama dengan x kuadrat, sama dengan fx. Berarti dia genap. Nah, kalau dia genap, berarti integral ini sama dengan 2 kali integral 01 x kuadrat dx. Sama 2 dikali sepertiga x pangkat 3 batas 01. Berarti sama dengan 2/3. Ya. Artinya itu ada kemudahan di situ kita dapat. Kalau mau kita tes langsung juga boleh. Ya, coba tes langsung tanpa ini ya. Integral min 1 sampai 1 x kuadrat dx ini kan sama dengan sepertiga x pangkat 3 batas min 1 sampai 1. Ya, ini sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 min 1 kurang 1 dikurang jadi tambah 1. Jadi 1 tambah 1 2/3. Sama aja. Ya. Oke ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jika f genap, maka integral dari minus A sampai A fx dx itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dia ganjil? Nah, kalau dia ganjil. Sekarang jika fx ganjil. Apa efek ganjil? Bahwa f negatif x itu sama dengan negatif fx. Ya. Sama cara dengan tadi itu. Ya. Bahwa integral negatif A sampai A fx dx ini bisa kita rubah menjadi integral negatif A sampai 0 fx dx ditambah 0 sampai A fx dx. Ya. Ini tadi sudah kita rubah ya menjadi negatif 0 sampai A fx dx ditambah 0 sampai A fx dx. 0 sampai negatif A ya. Nah, ini kita coba cari. Ya. Integral 0 sampai negatif A fx dx. Tadi kita misalkan A, x-nya sama negatif U. Ya. Kita misalkan U sama dengan negatif X. Dia U sama dengan min dx. Ya. Kalau X-nya sama dengan 0, U-nya juga 0. Kalau X-nya sama dengan negatif A, U-nya sama dengan A. Ya. Jadi integral 0 minus A ini, fx dx ini akan sama dengan integral 0 sampai A, ya, f min U, dx-nya adalah minus dx, ya. Nah, karena dia negatif, f min U kan sama dengan fu. Berarti sama dengan integral negatif fu kali negatif du.
Berarti sama dengan negatif positif integral 0 sampai A FU DU. Ya. Oke. Jadi tadi kita dapat integral minus A sampai A itu Fx dx sama dengan negatif 0 sampai dengan min A Fx dx ditambah integral 0 sampai A Fx dx. Nah, ini kan sama dengan tadi itu. Ini sama dengan negatif integral 0 sampai A Fu du tambah integral 0 sampai A Fx dx. Fu du Fdx itu sama. Ya, itu minus 0 sampai A Fx dx tambah integral 0 sampai A Fx dx. Nah, artinya apa ini negatif, ini positif, hasilnya adalah 0. Ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jika Fx ganjil, maka integral minus A sampai A Fx dx sama dengan 0. Ya. Kalau dia genjap itu 2 kalinya, kalau dia ganjil sama dengan 0. Ya. Nah, kita ambil contoh Fx sama dengan X pangkat 3. Kita tes, apakah F pangkat 3 ini ganjil? Coba lihat, F negatif X itu sama dengan negatif X pangkat 3. Ini sama dengan negatif X pangkat 3 sama dengan negatif dari Fx. Berarti dia ganjil. Ya. Nah, coba cari integral min 1 sampai 1 X pangkat 3 dx. Katanya 0 tadi kan? Hasilnya kan 0. Nah, coba kita cari. Berapa ini? Ini 1/4 X pangkat 4 batas min 1 sampai 1. Itu sampai dengan 1/4 1 pangkat 4 dikurang negatif 1 pangkat 4. Ya, 1/4 1 pangkat 4 1 negatif 1 pangkat 4 negatif pangkatnya kok genap berarti dia positif, berarti 1 kurang 1 hasilnya 0. Ya, 0. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu soal yang kita jelas dia negatif positifnya, maka kita nggak usah yang jelas kita apa namanya itu ganjil genapnya, maka kita tinggal menggunakannya lagi. Misalnya ini, ya, selanjutnya ini integral min 1 tambah 1 tangin X dibagi dengan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 4 dx. Ya, ini sulit dicari ini. Ya, ini sulit dicari ini. Tidak ada antiderivatif yang bisa kita temukan. Tapi coba kita selidiki Fx-nya. Berapa Fx-nya ini? Itu tangin X 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 4. Ya. Nah, di bawah ini pangkatnya kan genap ini. Ya. Berarti berapa nih F min X? Berarti tangin minus X 1 ditambah minus X kuadrat tambah minus X pangkat 4. Tan min X itu adalah negatif tangin X. Dibagi dengan 1 tambah negatif X kuadrat, negatif X pangkat 4 juga X pangkat 4. Nah, ini sama dengan minus dari minus dari Fx. Kalau gitu dia ganjil. Nah, kalau dia ganjil berapa integral ini? Nggak usah dicari lagi. Ya, nggak usah susah cari. Ini 0. Itu aja. Ya. Nah, itu untungnya kalau kita tahu sifat-sifat dari fungsi.
Nah, misalnya ini. Ya, integral min phi per 3 x pangkat 4 sin x dx. Ya. Ini kalau kita gunakan substitusi nggak jalan. Ya, nggak jalan nih. Misalkan U pakai 4 nggak jalan. Mau dicari langsung nggak bisa. Cara lain apa? Kita selidiki. Ini selidiki fx sama dengan x pangkat 4 sin x. Apakah ganjil atau genap? Nah, coba kita lihat. Berapa f negatif x? Yaitu negatif x pangkat 4 sinus dari negatif x. Ini sama dengan negatif pangkat 4 x pangkat 4. Sinus negatif x itu adalah min sin x. Artinya apa? Ini sama dengan negatif x pangkat 4 sin x. Ini sama dengan negatif dari inisi fx. Oh, kalau gitu dia ganjil. Nah, karena dia ganjil, nggak usah kita cari-cari lagi. Batas bawah, batas di atas kan sama nih, bedanya kan cuma negatif nih. Ya, sama-sama phi per 3, cuma bawah-bawahnya kan negatif. Udah berlaku. Kalau begitu apa? Negatif min phi per 3 sampai phi per 3 x pangkat 4 sin x dx ini 0. Gitu. 0. Gitu. Ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau komentari? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Dani. Jadi kalau yang fungsi ganjil sama genap itu berlakunya itu untuk integral yang tertentu aja berarti kan, Pak? Iya, integral tertentu. Integral tertentu. Tapi batas bawahnya kan bedanya kan cuma negatif positif ya. Iya. Tapi kalau batas di bawahnya misalkan 0 atau phi per 2 sampai phi per 3 sampai phi per 2 itu nggak jalan itu. Ya. Oke, Pak. Batas itu minus A sampai A. Gitu. Ya. Bedanya cuma di tangga, itu kan ditanda ya. Sama-sama A. Karena fungsinya seimbang. Fungsi negatif itu kan kayak begini. Ini fungsi yang negatif, ganjil ya. Gini lah kira-kira. Gitu. Dia simetris 100%. Jadi kalau batasnya sama, luas ini kan sama dengan luas ini. Ini negatif, ini positif. Dijumlahkan 0. Kalau yang ditanyakan adalah integral. Ya. Kalau yang ditanyakan luas, itu lain lagi ceritanya. Ya. Misalnya pertanyaan saya rubah. Hitung, ini hati-hati ya. Luas daerah ya di bawah apa? Kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Ya, ingat ini luas. Beda dengan itu integral ya. Luas. Gitu. Nah, kalau luas gimana? Ya, berarti kalau kita gambarkan, X pangkat 3 itu kan begini nih gambarnya. Ini min 1, ini 1. Sama nih, luas ini dengan luas ini. Cuma negatif. Nah, berarti luas gimana? Berarti luas itu kan integralnya kita bagi 2. Ya, integral tadi kan min 1 sampai 1 ya. Berarti kita bikin integral min 1 sampai 0 X pangkat 3 dx. Ya. Tapi kita positifkan. Ya, hasilnya harus positif. Nah, gini.
Ini ya ditambah dengan integral 0,1 x pangkat 3 dx. Ini ya positifkan. Nah ini hasilnya berapa nih? Ini berapa nih? 1/4 x pangkat 4. Ya, batasnya min 1, 0. Kita positifkan 4 x pangkat 4 0, 1. Ya, ini sama dengan 1/4. Ini juga 1/4. Dapatnya 2/4 setengah. Hati-hati ya. Kalau memang dia hitungnya luas, berarti 2 kali ini. Ya. Kalau luas berarti ini luas itu, kalau dia seperti ini, simetris terhadap itu, berarti 2 kali integral 0,1, 0a gitu ya, fx dx. Kalau fx-nya ganjil. Kalau luas, kalau integralnya 0. Ya. Sama dengan kemarin ada jarak tempuh, ada lagi namanya displacement ya, jarak berpindah gitu. Kemarin ya. Kalau jarak tempuh itu integral. Kalau jarak pindah itu sama dengan kita hitung luas. Ini kalau ada satu partikel, ya dia berjalan kemana-mana kan sampai ke sini. Jarak tempuhnya ini panjang garis ini. Kalau jarak pindahnya ini, ya, ini jarak pindah namanya. Asal di sini pindah ke sini. Jarak tempuhnya gini. Ya, makanya jarak tempuh, jarak pindah beda aja, pindah ke displacement itu. Oke, ada lagi kira-kira? Materinya sudah saya taruh di ini ya, di Classroom. Silahkan di-download. Ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada, cukup sekian. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Yang bagian apa tadi, Pak? Yang halaman masalah fungsi ganjil tadi, Pak? Iya. Yang integral x pangkat 4 sin x dx itu kalau misalnya batasnya nggak sama gitu, Pak, kayak mana ngerjainnya, Pak? Itu beda itu. Integral x pangkat 4 sin x dx. Batas katakanlah dari 0 sampai V/2. Ya. Nah, ini beda lagi nih. Nanti ada pelajaran yang khusus membahas itu. Ya. Ini metode substitusi nggak jalan ini. Ya. Substitusi nggak jalan ini. Ada metode lain nanti. Ada nama metode parsial ya. Nah, tapi tadi gini nih. Kalau kita tahu bahwa fungsi ini ganjil, ya, dan batasnya itu minus, gitu ya. Batas bahkan sama, cuma beda tanda ya. Berarti kita manfaatkan sifat ganjil itu. Kalau ada ganjil, udahlah 0 tuh. Kalau ada genap 2 kali. Ya. Ya. Jadi dalam hal ini, jangan bimbang. Kalian nggak akan ketemu yang soal sulit sebegini, yang batasnya beda, nggak ketemu. Ya, karena kita belum saat di situ. Ini kalau ada soal yang kira-kira nanti apa nama itu, metode substitusi yang nggak jalan, ini barangkali ini fungsinya punya ada rahasia di fungsinya ini. Ya, berarti